Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan nge-review salah satu jam otomatis dari Tissot, yaitu Tissot T1 Automatic. Jadi guys, Tissot ini adalah perusahaan jam dari Swiss yang didirikan di tahun 1853. Sejak tahun 1998, Tissot bergabung ke Swatch Group yang merupakan perusahaan jam terbesar di dunia. Jadi banyak brand-brand ternama itu bernaung di bawah Swatch Group. Di antaranya Omega, Rado, Certina, Longines, serta juga ETA, yang mana ETA bisa dibilang adalah produsen movement yang paling terkenal untuk Swiss made movement. Oke, kita langsung aja ya sekarang ngebahas jam Tissot T1 Automatic ini. Berdasarkan hasil pengukuran, itu diameter case-nya adalah 38,5 mm, tebalnya 10 mm, jarak lak to laknya 45,8 mm, serta lebar laknya 19 mm. Untuk material case serta braceletnya stainless steel dengan finishing yang bisa dibilang adalah full polish. Water resistance rate dari jam ini ada di angka 5 bar alias 50 meter. Terus kacanya itu adalah flat sapphire crystal. Untuk crownnya, jam ini memiliki crown tipe pull push biasa, jadi bukan screw down crown, dan ada signature huruf T di crownnya. Nah, jadi guys, dial dari jam ini, kalau kita lihat sekilas nih ya, mirip dengan jam Rolex President Day-Date. Nah, bedanya kalau Rolex President Day-Date, date-nya itu di dekat posisi jam 3, serta bezelnya tipe float. Nah, jam ini, indicesnya itu perpaduan dari Roman numeral 3, 6, dan 9 ini, serta button indices di sisanya. Dan yang bikin aku tertarik dengan jam ini, selain komplikasi day-date-nya, itu adalah lingkaran tengahnya ini loh. Nah, kelihatan ya. Jadi ada pattern vertikal gitu yang kelihatan ada efek visual yang berbeda-beda ketika kita lihat dari sudut yang berbeda-beda. Ini yang aku suka banget dari jam ini dan sering aku perhatiin ketika aku pakai jam ini. Terus jam ini memiliki loom. Ini fotonya. Nah, loomnya itu ada di tip alias ujung dari hour dan minute hand serta di titik-titik indicesnya. Tapi guys, indicesnya itu nggak kuat ya, karena jam ini termasuk ke dress watch, jadi bukan dive watch atau sport watch. Untuk movementnya, jam ini digerakkan oleh Automatic Movement ETA 28342 yang memiliki 25 joules, bekerja di 28.800 bph, serta power reserve-nya di kisaran 38 jam. Untuk akurasinya, bisa dibilang masih bagus walau jam ini udah lumayan lama. Jadi jam ini kalau aku ukur pakai aplikasi HP di 3 posisi yang berbeda, akurasinya itu di angka +8, +10, serta +14 detik per hari dengan bit error yang sangat baik yaitu di 0 serta 0,1 milisecond. Jadi guys, kalau menurut aku nih ya, jam ini bisa dibilang dress watch / everyday watch. Jadi nggak dress watch banget, karena agak sedikit sporty walaupun ini bukan sport watch. Aku dulu beli jam ini karena aku belum punya jam dengan dial desainnya seperti ini, yang ada D-nya itu di atas seperti ini. Ada juga sih jam lain yang desainnya mirip ini, yaitu Hamilton Kaki King, tapi kalau menurut aku agak kurang worth it harganya karena terlalu tinggi. Nah, jam ini karena desainnya nggak terlalu dress watch, aku sering pakai juga jam ini ketika aku berpakaian casual. Jadi bukan hanya ketika formal aja. Bahkan misalnya ketika aku pakai celana pendek ketika summer, aku pakai jam ini. Ini gimana kalau di tanganku yang memiliki lingkar 17 cm. Jadi aku nilai legibility-nya bagus banget, mudah untuk dibaca. Ukurannya juga bersahabat, terutama untuk tangan yang memiliki lingkar 18 cm ke bawah. Kalau tangan yang di atas 18 cm mungkin agak terlihat agak kecil, tapi aku rasa masih oke juga sih kalau dipakein oleh orang yang memiliki lingkar tangan besar. Minus dari jam ini yang aku temuin mungkin adalah crownnya. Jadi crownnya ini agak susah untuk dioperasikan karena gripnya ini nggak terlalu bersahabat. Jadi aku pernah baca juga atau nonton salah satu reviewer bilang dia juga memiliki masalah dengan crownnya. Jadi ini minus terbesar dari jam ini.
Terus kalau minus lain bisa dibilang nggak ada, paling luck width-nya itu. Jadi karena bukan angka genap 19, mungkin tidak tersedia strap sebanyak strap untuk luck width angka genap. Kalau misalnya kayak 18, 20 atau 22 mm. Oke, ini guys, aku juga tanya istri aku soal pendapat dia terkait jam ini. Jadi guys, istri aku itu bukan watch enthusiast, jadi bisa bilang pendapat dia itu mungkin sedikit mewakili cewek-cewek yang ngeliat jam itu berdasarkan faktor estetikanya. Jadi ini dia kata-kata dia. Mewah, terus enak dilihat, finishingnya bagus, nampak elegan, bisa pakai kapan aja. Nah, jadi guys, istri aku nilai jam ini tampilannya oke. Ini lumayan melegakan ya, karena to be honest, ada beberapa jam aku yang dia nilai itu off banget. Sampai ada yang dia bilang, ini desainnya kampungan, nggak bagus segala macam. Untungnya jam ini dia suka desainnya. Jadi jam ini mendapatkan approval yang bagus dari dia. Oke, soal harga. Jadi aku lihat harga MRSP jam ini di Eropa, bukan di Indonesia ya, itu di 695 euro. Alias kalau kita konversikan dengan kurs saat pembuatan video ini, itu adalah di 11,3 juta rupiah. Untuk di grey market, harga listnya itu ada di kisaran 360 sampai dengan 390 euro alias 5,8 sampai dengan 6,3 juta rupiah. Tapi kayaknya nih guys, jam ini udah nggak diproduksi lagi oleh Tissot karena aku lihat nggak ada lagi di website Tissotnya dan udah jarang banget aku lihat yang ngejual. Harga tadi, harga 360 sampai dengan 390 itu harga listednya aja. Jadi bukan harga yang sedang dijual karena barangnya sendiri itu udah nggak available lagi alias udah sold out semua di website yang aku cek. Mungkin masih ada sih yang jual, tapi mungkin harus di browsing gila-gilaan gitu untuk dapatin jam ini. Bisa jadi mungkin di salah satu negara selain di Jerman. Nah, aku sendiri dulu belinya itu udah second hand, bekas, bukan baru, tapi kondisinya masih sangat oke. Sedangkan untuk di Indonesia, jujur aja aku nggak nemuin. Yang mirip-mirip ada, tapi bukan varian yang persis sama seperti ini. Maka dari itu, aku untuk jam ini nggak bisa ngasih value for money, yang mana biasa value for money ini aku kasih sebagai rekomendasi untuk jam itu layak dibeli atau enggak. Tapi kalau value for money untuk jam ini, kalau misalnya nih jamnya masih ada dengan harga seperti harga listed itu bisa dibilang value for money-nya very good. Tapi sekali lagi, aku kali ini tidak memberikan value for money karena kondisi jam ini sudah kemungkinan besar di discontinue. Oke guys, jadi ini reviewku untuk jam Tissot T1 Automatic. Silahkan tinggalkan komen kalau ada yang nggak jelas. Terus jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Nantikan video-video aku selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.